بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia yang tak terhingga kepada kita. Salah satu di antaranya, siang ini kita diberi kesempatan dan kekuatan untuk bisa sampai ke tempat yang sangat kita muliakan ini untuk melaksanakan ibadah Jumat. Semoga Allah menerima ibadah yang kita kerjakan ini. Kemudian kita berselawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah Jumat rahimakumullah, yang akan menjadi renungan khutbah kita siang ini adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. Kita beri judul Perbanyaklah Mengingat Kematian. Jemaah rahimakumullah, Ibnu Umar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah di antara orang-orang muslim ini yang paling cerdas?" Rasulullah menjawab bahwa orang yang paling cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan baik persiapannya untuk menghadapi mati itu. Kaum muslimin jemaah Jumat, kematian adalah sesuatu yang pasti akan kita alami. Siapapun kita, apakah kita rakyat biasa, pejabat, sehat, sakit, tua, besar, kecil, semuanya akan merasakan mati. Namun kita tidak boleh meminta mati, apalagi mencari mati. Namun kita juga tidak boleh takut dengan kematian. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang disuruh kita adalah ingat bahwa kita akan mati dan siapkanlah bekal sebanyak-banyaknya untuk menghadapi kematian itu. Kematian bukanlah akhir dari perjalanan kehidupan kita. Setelah kematian itu nanti akan ada lagi kehidupan. Kehidupan yang kedua ini adalah kehidupan di alam akhirat, yang kehidupan itu sangat tergantung dengan kesiapan kita untuk menghadapi kehidupan itu semasa hidup di dunia ini. Artinya kebaikan atau kehidupan kedua itu sangat tergantung bagaimana kita mempersiapkannya di saat kita diberi oleh Allah kehidupan pertama ini. Di dalam surat Al-Imran ayat 185 tadi dikatakan bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian dikatakan di situ bahwa wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, bahwa sungguh kita akan diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang kita kerjakan ini nanti di hari kemudian. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz.
Siapa-siapa yang terbebas dari siksaan neraka, kemudian dia masuk ke dalam surga Allah, itulah orang yang sukses. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Kenapa kita disuruh oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah agar kita selalu mengingat kematian? Ada banyak hikmah yang akan kita peroleh jika kita selalu ingat bahwa kita akan mati. Yang pertama adalah kita akan terdorong untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah. Orang yang menyadari bahwa dia akan mati dan setelah mati itu dia akan dihidupkan kembali, dan dalam kehidupan yang kedua ini yang menjadi bekal hidupnya adalah amal atau ibadah yang dia kerjakan di masa dunia ini, maka dia akan sungguh-sungguh, dia akan benar-benar dalam beribadah, karena dia sadar segala yang dia usahakan di dunia ini, apakah itu harta, pangkat, jabatan dan lain-lain segalanya, itu akan ia tinggalkan. Yang akan ia bawa adalah amal soleh yang pernah ia kerjakan. Maka orang yang semasa di dunia tidak ingat bahwa dia akan mati, maka dia yang ia kerjakan tentu adalah segala bentuk kenikmatan dunia, apakah itu harta, jabatan dan lain segala macam, yang ia akan lalai untuk mempersiapkan bekal, yaitu beribadah. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus banyak mengingat mati? Agar kita termotivasi atau terdorong untuk segera bertobat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu, kata Allah, untuk meminta ampun atau bertobat. Dalam ayat ini Allah tunjukkan kepada semua kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa setiap kita ini adalah memiliki dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ihim at-tawwabun. Setiap anak Adam itu adalah berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertobat. Maka oleh sebab itu, Jumat rahimakumullah, jangan pernah menunda-nunda untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menunda-nunda untuk bertobat, karena mungkin kesempatan yang ada hari ini besok tidak lagi akan kita dapatkan. Bisa saja karena begitu dekatnya kematian dengan kita, salat Jumat kita hari ini akan menjadi salat Jumat terakhir dalam kehidupan kita. Kesempatan kita berjamaah di sini adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh sebab itu, ketika kesempatan itu ada, jangan pernah menunda-nunda untuk meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita banyak mengingat kematian, kita tidak akan pernah lalai untuk meminta ampun, untuk bertobat dan segera berhenti dari dosa dan kemaksiatan yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus banyak mengingat mati? Agar kita tidak tertipu dengan dunia. Di dalam surah Al-Imran ayat 185 tadi katakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu penuh dengan kenikmatan yang sifatnya menipu. Kenikmatan-kenikmatan di dunia adalah kenikmatan semu, yang jika kita tidak sadar bahwa kita akan mati, kita akan ditipu. Kita lihat dalam kehidupan ini, ketika kita mendapatkan sesuatu, katakanlah ketika kita memiliki rumah kecil, kita ingin dan berangan-angan memiliki rumah besar. Ketika rumah besar, kita seakan-akan merasa bahwa saya akan bahagia, saya akan senang. Ketika kita sudah memiliki rumah besar, kita bercita-cita bahwa saya akan bahagia ketika saya memiliki rumah gedung bertingkat. Namun ketika kita sudah memiliki rumah gedung bertingkat, ada orang yang bercita-cita, saya akan merasa bahagia ketika saya tinggal di rumah pohon kecil. Maka beramai-ramailah orang yang telah tinggal di gedung besar,
pergi ke rumah kecil, pergi ke rumah pohon, pergi camping, tinggal di bawah tenda. Kenapa? Dia ingin seakan-akan di situ dia akan bahagia. Ketika dulu dia tinggal di gubuk, cita-citanya ingin rumah besar. Ketika rumah besar, cita-citanya di gedung. Ketika sudah tinggal di gedung, ingin tinggal di rumah kecil lagi. Ketika punya sepeda, cita-cita punya Honda. Ketika sudah punya Honda, cita-cita punya mobil. Ketika sudah punya mobil, ingin mobil mewah. Namun ketika sudah punya mobil mewah, kembali dia ingin punya sepeda. Kenapa? Itulah kenikmatan dunia. Sifatnya menipu. Seakan-akan kita merasa senang, seakan-akan kita akan bahagia. Namun kebahagiaan itu tidak akan kita dapatkan, melainkan ketika nanti di akhirat. Walal akhiratu khairun wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka hanya orang-orang yang sadar, hanya orang-orang yang selalu ingat bahwa dia akan mati, yang akan terbebas dari tipu daya dunia. Maka oleh sebab itu, sekali lagi jemaah yang dirahmati Allah, banyak-banyaklah mengingat akan kematian. Mudah-mudahan kita akan senantiasa siap untuk menghadapi mati. Walaupun kita memang tidak boleh minta mati, mencari mati, tapi kita harus siap dengan kematian itu, dengan beribadah dan beramal sebanyak-banyaknya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa inna akramakum indallahi atqakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syaqatika wan nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma idfa 'anna al-bala'i wal waba' wa ma yadfa'uhu ghayruk innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhanallahi rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar.